Dari ratusan tamu yang hadir, Alek menatap sosok-sosok yang menonjol. Senyum di bibirnya merekah ketika mengenali sosok-sosok itu. Alek menggandeng tangan Kansa, mengajaknya untuk mendekati tamunya. "Ayo sayang, aku akan mengenalkanmu pada relasiku. Mungkin saja kamu bisa akrab dengan istri-istri mereka." Kansa mengikuti kemana Alek melangkah. Ada rasa bahagia di hatinya. Kini ia tidak lagi disembunyikan. Ia dikenalkan pada semua orang. Istri mana yang tak bahagia diperlakukan seperti itu? "Tuan Jiko, suatu kehormatan Anda bisa menghadiri pesta kecil kami." Alek mendekati pria tinggi besar dan gagah yang tengah direpotkan oleh anak-anaknya. Pria itu berwajah tampan dan blasteran. Alek menjabat tangannya yang diakhiri dengan tepukan di bahu. "Selamat Tuan Yohan, akhirnya Anda menikah juga. Dan wanita beruntung ini pasti istri Anda." Jiko membungkukkan badannya dengan sopan pada Kansa. Alek segera merengkuh tubuh Kansa. "Iya, perkenalkan, dia istri saya, Kansa. Saya ingin mengkoreksi kata-kata Anda, Tuan Jiko. Bukan dia yang beruntung menikah dengan saya, namun saya yang beruntung menikahinya." Alek menatap Kansa dengan mesra. "Dedi, gendong." Joe menarik-narik ujung jas Jiko. Dengan tangan Jiko yang tengah menggendong Jilen akhirnya merengkuh tubuh pria kecil itu. "Joe kan sudah besar. Kenapa harus gendong terus sih, Nak?" Nisa yang tengah menggendong Jack berusaha membujuk Joe. Tapi pria kecil itu bersikeras untuk digendong ayahnya. "Ini istri saya, Nisa." Nisa mengulurkan tangannya yang bebas pada Kansa yang menerimanya dengan sukacita. "Saya Kansa, Mbak." "Saya Nisa. Semoga kita bisa akrab." "Punya putra berapa, Mbak?" tanya Kansa yang dilanjutkan dengan percakapan-percakapan lainnya. Dalam waktu sebentar, kedua wanita itu sudah tampak sangat akrab. Kansa begitu takjub mengetahui Nisa memiliki 3 anak, sementara 2 yang lainnya kembar. Kansa menginginkan anak kembar juga, namun karena tidak ada gen kembar dalam keluarganya maupun keluarga Alek, sepertinya dia harus mengubur keinginannya itu. Alek bercakap-cakap dengan Jiko. Sesekali mereka membahas tren bisnis, sementara Nisa dan Kansa sudah sangat akrab. Ketika mereka sedang bercakap-cakap seperti itu, datang pasangan lain yang tak kalah mempesona. "Tuan Yohan, maaf telat." Daniel datang dengan tergopoh-gopoh. Satu tangannya menggendong Jiel, sementara tangan lainnya menggenggam tangan Almah yang tengah hamil besar. Dia segera mendekat dan memeluk Alek, memberi tepukan persahabatan dan memberinya selamat. "Maaf telat. Tadi sebenarnya kami datang bersama-sama, tapi ada insiden besar." Daniel berkata dengan dramatis, membuat orang-orang yang berada di sana ingin tahu insiden apa yang terjadi. "Apa ada masalah?" tanya Alek. "Si Boy membuat masalah. Dia buang air besar. Kami membereskannya terlebih dulu sebelum kemari." Daniel menunjuk di Jiel yang tak merasa bersalah. Batita itu tampak asik menyedot susunya dengan rakus.
Nyonya cantik ini pasti istri Anda. Daniel mengalihkan perhatiannya pada Kansa. Alex mengenalkan Kansa pada semuanya. Dalam waktu sekejap, ketiga wanita itu sudah mulai akrab. Kansa, Alma, dan Nisa. Mereka membahas permasalahan anak-anak mereka. Kansa menyimak setiap perkataan seniornya. Bagaimanapun, keduanya lebih pengalaman mengurus anak dibanding dirinya. Kansa sedang asik bercakap-cakap dengan Alma maupun Nisa ketika merasakan tepukan halus di bahunya. Sayang, selamat ya atas pernikahannya. Kansa membalikkan tubuhnya. Dia melihat Mutia dan suaminya. Mutia adalah salah satu kenalannya yang berasal dari perbankan. Kalau ia bekerja di bank swasta, tapi tidak dengan Mutia. Wanita itu bekerja di bank pemerintah. Pada saat itu mereka bertemu di Bank Indonesia. Ketika bank terbesar se-Indonesia itu mengadakan event perbankan. Kemudian mereka menjalin hubungan yang akrab. Sebelum akhirnya Mutia memutuskan untuk resign dan menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Sama seperti yang dilakukannya sekarang. Mbak Tia, apa kabar? Kansa langsung memeluk Mutia, yang membalas pelukannya dengan satu tangan, karena tangan lainnya sedang menggendong Ezias, putra kembarnya. Baik banget, selamat ya atas pernikahanmu. Aku ikut bahagia sayang. Iya mbak, terima kasih banyak karena sudah jauh-jauh mau datang kemari mbak. Ini putramu mbak. Kansa mencium kening Ezas yang tertidur nyenyak. Iya, ini anak ketigaku. Itu yang dua sama papanya. Tia menunjuk Rizal yang tengah direpotkan oleh kelakuan Eza. Sementara Elisa berada di lengan kirinya. Loh, kembar juga? Kenapa banyak yang kembar ya? Mbak Nisa anaknya kembar. Alma sedang hamil bayi kembar. Dan Mbak Tia juga punya anak kembar. Kenapa gampang punya anak kembar ya? Kansa bertanya-tanya dengan bingung. Tak disangka Rizal mengenal Daniel. Rupanya keduanya pernah menjalin hubungan bisnis mengenai pembangunan megah proyek untuk gedung-gedung perusahaan Daniel yang baru. Dari situ Daniel mulai mengenalkan Rizal kepada Alex maupun Ziko. 4 pria itu membentuk kelompok sendiri dengan anak-anak yang mengelilingi mereka. Yang mereka bicarakan hanyalah tren bisnis. Terkadang mereka juga membicarakan kenakalan dan tingkah lucu anak-anak mereka. Sementara 4 ibu-ibu juga membentuk kelompok sendiri. Mereka saling mencurahkan perasaan. Banyak yang mereka bicarakan. Awalnya mereka membicarakan masalah anak. Namun kemudian berlanjut dengan tingkah mesum suami-suami mereka. Tanpa malu-malu, mereka membicarakan semuanya. Sementara wajah Kansa sudah memerah. Entah mengapa ia masih malu membicarakan hal seperti ini di depan umum. Kansa mulai menceritakan bayinya yang baru lahir. Semua nampak terkejut. Mereka tidak menyangka Kansa menikah dalam kondisi sudah memiliki bayi. Melihat betapa langsingnya tubuh wanita itu. Dengan malu-malu Kansa menceritakan kisahnya bahwa ia hamil sebelum menikah. Nisa langsung memeluknya dengan erat. Ya, nasib mereka hampir sama. Bedanya Kansa melakukannya atas dasar cinta. Sementara Nisa
karena dipaksa. Tapi untunglah semua berakhir dengan bahagia. Tak berapa lama kemudian, Mama datang mendekat sembari menggendong baby Alka. Rupanya bayi kecil itu tengah kelaparan. Wajahnya mengkerut kesal, sementara dari bibirnya keluar jeritan. Anak ganteng, Mama lapar ya? Ayo kita minum sayang. Kansa meraih baby Alka dan izin pamit pada teman-teman barunya. Sejak acara dimulai, bayi itu digendong oleh mama dan ibu. Terkadang Winda maupun Vian juga ikut menggendongnya. Winda sekarang sudah tidak bekerja di bank, melainkan ikut perusahaan Alex. Pria itu menugaskannya untuk menjaga Kansa dan bayi mereka, layaknya seorang bodyguard. Meskipun pekerjaan itu tidak sesuai dengan pekerjaan sebelumnya, namun karena Winda merasa nyaman, pada akhirnya dia menerima tawaran Alex itu. Ketika baby Alka digendong mama, beliau akan membawanya kemana-mana dengan bangga, memamerkan kepada semua orang bahwa mereka sekarang sudah memiliki 2 cucu. Tidak ada yang berani bertanya, mengapa 2 orang cucu telah hadir terlebih dulu sebelum pernikahan. Namun karena Mama begitu mengetahui cara pikir orang-orang, Mama menjelaskan bahwa sebelumnya telah terjadi pernikahan antara Alex dan Kansa maupun Aaron Diana. Dikarenakan kondisi Aaron yang koma, menyebabkan acara resepsi itu diundur sampai saat ini. Semua orang menerima alasannya. Selesai menyusui Alka, Kansa kembali pada kelompok wanita menyenangkan itu. Mereka kembali bercanda ria, menceritakan bermacam-macam hal. Apa Mbak sudah selesai masa nifas? Tanya Alma usil. Kansa menatap Alma dengan pipi bersemu merah. Suami Alma seorang bule. Menurut orang-orang bule, memiliki nafsu yang sangat tinggi. Alex bukan bule, tapi kenapa nafsunya juga tinggi? Sudah, tapi aku berbohong padanya. Kenapa Mbak? Gak sanggup menerima permintaannya ya? Alma semakin usil. Meskipun usianya lebih muda, tentu saja Alma lebih berpengalaman dalam hal seperti itu dibandingkan Kansa. Mengingat mentornya seorang Daniel Fieri Nathaniel, mantan seorang playboy yang insaf. Aku ingin memberikan kejutan, tapi aku bingung harus melakukan apa. Aku ingin menyenangkannya. Pipi Kansa kembali bersemu merah. Oh, tenang saja Mbak, aku bisa membantumu. Tanyakan apa saja, aku bisa menjawabnya. Alma berkata dengan percaya diri, membuat Nisa ingin menarik telinga adiknya yang sudah sangat dewasa itu. Mereka tengah berbincang-bincang dengan serunya ketika Kansa mendengar namanya dipanggil. Kansa sayang, selamat ya atas pernikahannya. Kansa berbalik dan melihat trio itu, Nela, Ita, dan Mimi. Orang yang sama yang dulu pernah menghinanya. Menuduhnya menikah dengan suami orang dan menjadi pelakor. Mempermalukan keluarganya hingga membuat keluarganya pergi. Tuduhan yang tidak berdasar. Kansa menatap ketiganya dengan tatapan dingin. Pikirannya mulai bertanya-tanya. Mengapa mereka sekarang menjadi begitu baik terhadapnya? Mana sikap kasar mereka sebelum-sebelumnya? Ada apa? Tanya Kansa dingin. Ya ampun Sah, kami kemari untuk mengucapkan selamat padamu. Kenapa kamu begitu cantik? Wah, lihatlah betapa cantiknya dirimu. Tubuhmu sangat langsing, kulitmu sangat halus.
Pantas saja bila bintang sekolah jatuh hati padamu. Nela menggandeng tangan Kansa dengan tiba-tiba, membuat Kansa menjengit dan tanpa sadar menghempaskan tangan itu. Kansa menyadari satu hal. Benar kata Alek. Teman-temannya di SMA begitu munafik dan bermuka dua. Dulu mereka menghinanya, menginjak-injaknya, seolah-olah wanita paling kotor dan hina. Namun sekarang, lihatlah sikap mereka. Mereka menjilat, menyanjung, dan memujinya. Kenapa? Ada apa? Apa karena sekarang dia adalah istri seorang Johan Alexander? Jadi merasa bahwa dirinya sudah setara dengan mereka. Pantas masuk kumpulan dan geng mereka. Betapa piciknya pikiran mereka. Maaf, tapi aku tidak begitu mengenal kalian. Kita tidak seakrab itu untuk membuatmu bebas menyentuhku. Seingatku, aku tidak pernah mengundang kalian. Kenapa kalian bisa datang? Kansa tahu kata-katanya sangat jahat. Namun dia begitu kesal mengingat perlakuan mereka sebelumnya. Ada apa sayang? Tiba-tiba Alek datang dan merangkul pinggang Kansa, menatap Kansa dengan tatapan khawatir. Dari kejauhan dia melihat raut tegang di wajah istrinya. Untuk itu ia memutuskan untuk segera datang mendekat. Tidak apa-apa mas. Kansa menyembunyikan matanya dari Alek. Rasanya ia begitu malu bila Alek mengetahui kata-kata yang baru saja diucapkannya di depan teman-teman SMA mereka. Alek sepertinya bisa membaca ekspresi dan perasaan Kansa. Ia merasa ada yang tidak beres. Entah mengapa dia berpikir mungkin hal itu berhubungan dengan perilaku tidak mengenakan yang dilakukan oleh teman-teman SMA mereka di masa lalu. Kenapa kalian datang? Seingatku, aku tidak mengundang kalian. Alek menatap satu persatu wajah-wajah itu. Al, bukankah kamu mengundang seluruh teman SMA? Bahkan Bapak Atmaja mengundang seluruh warga. Mengapa kami tidak boleh datang? Ita menatap Alek dengan tatapan terkejut. Aku memang mengundang seluruh teman SMA, namun ada syaratnya. Aku akan mengusir setiap orang yang membuat istriku tidak nyaman. Melihat betapa tidak nyamannya Kansa berada di dekat kalian. Aku curiga kalian pernah melakukan sesuatu padanya. Suara Alek sudah berubah menjadi ancaman. Tidak ada mas. Mereka tidak melakukan apapun. Kansa memegang lengan Alek. Aura seorang prestir dan mantan seorang GH muncul kembali, membuat bulu kuduk Kansa ikut berdiri mendengar ucapan Alek tersebut. Apa yang dikatakan Kansa benar Al. Kami tidak melakukan apapun. Kita kan teman. Mana mungkin melakukan hal seperti itu. Kalau begitu kami permisi dulu. Mimi buru-buru berbalik dan menarik tangan kedua temannya. Ingat kata-kataku. Sekali kutemukan kalian berbuat seenaknya terhadap istriku, habis nasib suami kalian. Riak Alek membuat beberapa orang mengalihkan pandangannya kepadanya. Kansa menahan tangan Alek, berupaya membuat pria itu agar tidak emosi. Maaf ya sayang, seharusnya aku tidak mengundang mereka. Seharusnya aku tidak mengundang semua teman SMA. Mereka membawa kenangan pahit padamu. Maafkan aku. Alek mengecup tangan Kansa, sembari berkali-kali meminta maaf. Kansa menenangkan hati Alek, hingga pada akhirnya drama kecil itu selesai. Kansa memaksa Alek untuk bergabung bersama kumpulan bapak-bapak seksi.
sementara dirinya kembali pada kelompoknya. Ternyata Diana, Windah, dan istri Dino sudah ikut bergabung di sana. Beberapa saat kemudian, Sisil maupun Andre pun datang. Sisil dengan bangganya memamerkan cincin pemberian Andre. Ya, tanpa disangka, mereka telah bertunangan. Kelompok kecil itu mulai kembali melanjutkan pembicaraan yang tertunda. Awalnya mereka membahas apa yang terjadi beberapa saat lalu. Namun Kansa mengalihkan perhatian mereka dengan membahas masa nifas. Alma tampak antusias mendengarnya. "Aku bingung harus bagaimana," ucap Kansa. "Aku pernah melakukannya dengan kaki," kata Alma mengenang masa lalu. "Hah?" Seluruh mata langsung tertuju padanya. Alma menyadari kesalahannya. Rupanya terlalu banyak bergaul dengan Firdan dan memiliki suami yang tingkah kemusuhannya tinggi, membuatnya tanpa sadar ikut-ikutan mesum. Maksudku, aku ceritakan sajalah." Alma mulai menceritakan maksud dari ucapannya, yang membuat semua yang mendengar melongo. Nisa begitu gemas dengan adiknya. Dia langsung menjewer telinga Alma berkali-kali. "Ya, begitulah ceritanya. Jadi kita bisa menggunakan ini, dan ini untuk membantu suami kita." Alma menunjuk mulut, dada, tangan, dan kaki. "Ya ampun, Dek. Ada yang belum nikah nih. Jangan bicara seperti itu," ucap Nisa sembari menatap Sisil dan Windah yang tampak bingung dengan pembicaraan itu. Mereka semua tertawa lucu melihat ekspresi keduanya. "Kalau aku menggoda suamiku dengan memakai lindri," ucap Mutia sembari menutup wajahnya. Serius? Sekarang semua mata teralih pada Mutia. "Iya, serius. Ya habisnya suamiku itu nggak paham-paham. Sudah aku kode lampu hijau, tapi nggak segera bertindak. Akhirnya aku nekat beli lindri dan memakainya untuk menggodanya." Tia mengingat-ingat kejadian lucu yang terjadi beberapa tahun silam. "Kalau kamu, Kak, apa yang kakak lakukan untuk menyenangkan Kak Zio?" tanya Alma dengan usil. "Aku? Kalau aku hanya pasrah saja. Aku membiarkannya melakukan apapun yang dia mau. Dia tipe dominan, jadi lebih suka melihatku pasif," jawab Nisa sembari tersenyum kecil. "Sama sepertiku, Mbak. Aku juga pasif. Dia dominan. Tapi terkadang dia suka kalau aku berinisiatif." Wajah Kansa tak berhenti memerah. "Ya, itulah jawabannya. Meskipun suami kita dominan, tapi apa salahnya bila sesekali kita aktif dan inisiatif? Mereka pasti akan senang," Nisa berkata dengan bijak. Beberapa jam kemudian, pertemuan itu pun berakhir. Mereka saling bertukar nomor WA dan membentuk grup chat. Alma dan Nisa berjanji akan mengenalkan mereka pada teman mereka yang lain, yaitu Firda, Alea, dan Mita. Mereka pun berpisah. Sisil, Andre, Mutia, dan Rizal kembali ke Surabaya. Sementara Zio, Nisa, Daniel, dan Alma kembali ke Jakarta. Pertemuan itu sangat mengesankan bagi semuanya.